Nama saya Dian Pratiwi Halman, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi D4 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai dampak korupsi pada sektor ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancur yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Dampak korupsi pada aspek ekonomi yang pertama adalah menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman. Yang kedua adalah melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Pada institusi pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publiknya cenderung baik dan murah. Terkait dengan hal tersebut, maka Gupta, Davodi, dan Tiongson menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan, maka konsekuensinya adalah angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Yang ketiga adalah meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia, sehingga memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang. Hal inilah yang memperparah kondisi keuangan negara. Yang keempat adalah menurunkan pendapatan negara. Pajak menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Kondisi penurunan dari sektor pajak diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Yang kelima adalah menurunkan produktivitas. Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara maka akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat. Berikutnya mengenai strategi pemberantasan korupsi. Terdapat 3 pokok hal penting yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi pada sektor ekonomi. Yang pertama adalah perizinan dan tata niaga. Menjadi fokus lantaran 2 hal tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah menilai korupsi di sektor perizinan dapat menghambat kemudahan berusaha dan investasi pertumbuhan ekonomi hingga lapangan kerja. Sedangkan korupsi di sektor tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok sehingga menjadi beban terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk fokus kedua terkait keuangan negara. Dalam Perpres disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya menyangkut 2 sisi utama, yaitu penerimaan dan belanja. Alasan korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan, menjadi tidak optimal serta tak tepat sasaran. Sedangkan korupsi pada sisi belanja, terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika pencegahan tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada tidak tercapainya target pembangunan nasional. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan langkah-langkah strategis pada bidang penindakan, kemudian melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi. Kemudian melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi, serta meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan dan upaya pemberantasan korupsi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyuluhan mengenai dampak korupsi pada sektor ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.